Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, sempat dan kuat ada di rumah kediaman orang tua kita, Bapak Mbak Jiting Gino. Ya. Kita ada masjid, Pak. Pakai Jiting kita masjid. Oh gitu ya. Masjid tidak ada. Ya, sama-sama kita muliakan ke Imam Mbak Wagino. Terima kasih Mbak sudah dijaga rumah kita berkumpul pada siang hari ini. Nah, saya mohon maaf kakek, rumahnya agak kotor nih. Habis kami kumpul kami, yang mudah-mudahan menjadi pahala bagi Mbak sekeluarga. Amin. Kemudian yang saya hormati Pak Masku dan kawan-kawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum itu terima kasih telah bisa bersilaturahmi di sini bersama saya. Tentunya dengan niat yang sama kita bagaimana kehidupan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya kenalkan diri saya, nama lengkapnya Muhammad Fadil Ali Pak ya. Panggilannya Fadil. Umur saya saat ini 45 tahun. Saat ini saya dipercaya menjadi Sekda Kabupaten Muaro Jambi Pak. Tapi aslinya Batanghari. Kebetulan mak dan ayah saya orang Terusan. Terusan itu di Batanghari ada 5 desa ya. Jadi 3 desanya di Kecamatan Bulian, 2 desanya di Kecamatan Bogosebeli. Di desa Terusan itu berada di 2 kecamatan terpisah oleh sungai. Kemudian saya punya 1 istri dan 4 orang anak. Nah, ini anak saya agak banyak nih. Agak beda dengan orang sekarang yang anaknya rata-rata 2. Ya kabar deh saya kalau bilang itu Pak. Kemudian saya sampaikan bahwa awalnya tidaklah terpikiran saya itu ikut mencalonkan diri jadi Bupati Batanghari. Tapi sahabat saya, kawan saya terus orang tua di Boronggan datang ke sini terus pada bulan puasa tahun 2019 yang lalu. Sudah setahun lebih bahwa mereka nyatakan sepertinya tenaga saya dibutuhkan untuk balik kampung halaman ke Kabupaten Batanghari. Melihat keadaan di Kabupaten Batanghari saat ini, ini yang kawan-kawan dan saudara saya sampaikan. Kemudian saya minta izin sama istri saya, sama orang tua saya bisa lengkap. Dan mertua saya tinggal 1, minta diizinkan bahwa saya berniat untuk mengambilkan diri di Kabupaten Batanghari. Untuk itu saya mungkin tidak lama lagi akan berhenti jadi pegawai negeri ini. Karena saat ikut pilkada ini pegawai negeri tidak boleh. Kalau umur saya sudah 50 tahun saya bisa pensiun. Tapi karena di bawah 50 tahun mau tidak mau ya berhenti. Tapi itu tidak jadi halangan kalau niat kita untuk membangun kampung halaman gitu. Kemudian berangkat dari situ, saya sangat paham di pemerintahan itu. Pertama, pemimpin itu harus ahli di bidang. Yang kedua, dia harus kenali masalah yang dihadapi rakyatnya. Ketiga, baru dia menyelesaikan masalah rakyatnya. Yang pertama kita pahami di Kabupaten Batanghari ini 80% lebih petani. Petaninya macam-macam. Ada yang sawah, ada yang kebun karet, ada yang kebun sawit, ada yang sayuran, kemudian ada yang peternak, ada yang ikan. Nah, itu petani semuanya. 80% dari Batanghari produksi petani. Jadi pemerintahnya harus fokus kepada bidang pertanian karena hajat hidup masyarakatnya ada di sini. Nah untuk itu saya mesti masuk seluruh desa di Kabupaten Batanghari untuk mengenali masalahnya. Jago-jago kalau dibuat Tuhan jadi, sehingga kalau jadi tidak perlu nanya-nanya lagi, sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Dan visi-visi yang diantarkan KPU nanti menjadi lengkap ya. Saya kebetulan sepakat berpasangan dengan Bang Batia. Kebetulan Sekda Batanghari, sebentar ini beliau akan pensiun. Pertama pilihannya kita lihat di Batanghari, sering bupati wakil bupati itu tidak aktif. Nah, ini harus dirubah. Karena saya umpamakan bupati wakil bupati itu sama dengan pasangan suami istri. Kalau dia tidak aktif, anaknya tidak bisa diurus karena dia sibuk kelahi kan. Nah maka pilihannya jatuh kepada Pak Batia. Karena Pak Batia ini pertama umurnya tua dari saya. Kedua, dia pernah jadi atasan saya, pernah jadi bawahan saya, sehingga saling mengenal lah satu sama lain. Ya, sampai ke isi dompet dia pun tahu gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini tidak menimbulkan perpecahan ke depannya. Kemudian punya niat yang sama.
Kemudian dari itu kita lihat bahwa ada sebagian masyarakat melihat pilkada ini tidak akan merubah nasibnya. Padahal hakikatnya pemimpin yang dihasilkan lewat pilkada itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ada yang ngomong, kalau si A jadi bupati, kami tetap jadi petani. Betul, tetap jadi petani. Tapi petani yang seperti apa? Apakah petani yang motong kebun para sehektar masih dapat 5 kilo sehari? Nah, ini kita ada petani gitu, motong 3 hektar, tapi dapatnya 15 kilo, dapatnya 17 kilo. Sehingga kita sering kalau harga getah 5.000, 6.000, nyatakan harga yang salah. Sementara harga itu tidak bisa ditentukan oleh siapa-siapa, karena pasar yang tentukan. Presiden pun tidak mampu merubahnya, karena ekonomi dunia yang bisa merubahnya. Dulu ada calon kepala daerah berjanji bisa naikkan harga getah ke sawit, akhirnya masuk penjara dia, karena bohong, ya kan? Itu bohong tuh. Yang jadi masalah di tempat kita ini bukan harganya. Di Sumsel, Sumbawa, di Malaysia, di Thailand harganya segitu juga. Tapi petaninya tidak pula kesakitan nian. Kenapa? Produksinya maksimal. Orang itu sehektar sekali motong minimal 50 kilo. Ada yang dapat 80 kilo. Harga 5.000 pun masih banyak duitnya. Tapi kalau motongnya sehektar 5 kilo, harga 20.000 pun masih dikit duitnya kan? Nah, apa lagi? Kalau kita turunkan lagi, apa lagi masalahnya? Ternyata petani itu kebunnya tidak ekonomis. Tadi yang disampaikan tadi, ada kebun bibitnya tidak jelas, dapat bantuan bibit juga bibitnya tidak jelas. Kemudian petaninya tidak pernah dikasih ilmu, tidak pernah didampingi. Ini ke depan harus kita ubah di Matahari. Orang kita juga punya kebun sawit kita sehektar dapat 5 pikul 500 kilo. Idealnya kebun sawit itu sehektar dapat 3 ton dia, sehingga 2 hektar jadi 6 ton. Harga 1.000 pun banyak duitnya. Nah, ini jadi masalah. Kita diberi Tuhan tanah yang subur, tapi potensinya tidak kita optimalkan, karena petani kita tidak dikasih ilmu. Sementara agama kita mengajarkan ibadah saja tanpa ilmu itu sia-sia, apalagi bekerja. Nah, ke depan kita harus pakai ilmu. Sehingga ke depan program kita bagaimana ada pendamping petani setiap desa, sehingga dia bisa lihat keadaan pertanian kita, masalahnya di mana, dibaik di mana. Tadi disampaikan bahwa di desa Kaus ini kebunnya itu kebun parahnya sudah cicitnya yang tumbuh. Ini harus kita remajakan. Tapi sebelum diremajakan harus dikasih lokat dulu orang ini, supaya jangan mati sumpah di batang parah itu kan. Kan kita tumbang batang parahnya, orang itu tumbang itu. Nah, jadi kita siapkan penghasilan penggantinya, nanti harus kita remajakan supaya kita nanti sama dengan orang lain yang sehektar dapat 50 kilo sekali motong. Jadi tidak pernah teriak-teriak masalah harga lagi. Nah, ini sekilas saja. Tapi saya nanti sama-sama kita diskusi, izin Pak ya, sama-sama kita diskusi nanti bagaimana kita mengungkapkan masalah di tempat di Kaus ini. Kalau jalan pasti, ya. Karena kalau jalan ini tidak lancar, kita ke kebunnya lambat, ngangkat hasilnya juga susah. Kemudian jalan yang jelek itu akan menimbulkan biaya tambahan dia. Pertama apa? Waktunya lebih lama. Dengan waktu lebih lama minyak motor lebih boros. Kemudian ban motor lebih cepat habis, rantai motor cepat habis. Ini biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan kalau jalannya bagus. Tapi ke depan kita harus bedakan niat kita. Apabila gawe kita diridhoi Allah, kita akan bangun kantor khusus tentang jalan usaha produksi ini. Dia memang bukan aspal, tapi kayak jalan perusahaan tuh. Sepanjang dia becek, sepanjang dia bolobak, datang alat berat, disiram batu, dipadatkan. Sehingga motor kita bisa lari 60-70 di situ. Datang hambat lagi dia. Kalau jalan lingkungan ya harus di aspal. Karena kalau jalan kebun di aspal pasti tidak cukup dia. Itu tidak masuk akal lagi tuh. Coba kan ke kebun jago pula gitu kan, bohongnya kayak kan. Nah, tapi rakyat Matahari ini hebat. Dia dibohongi sekali mau, 2 kali mau, 3 kali mau. Nah, yang keempat kali ini mau lagi bodak kan. Nah, itu pengantar saya. Maaf Pak. Ya. Nah, saya ini ngomongnya gini lah, kalau salah tegur weh. Nah, mau gini ya. Saya payah ngubah gaya nih. Jadi kalau salah diingatkan weh. Jadi itu sekilas tentang kehidupan kita. Kemudian kita sering ribut masalah bantuan. Betul, bantuan itu harus diberikan pemerintah kepada orang yang kurang mampu.
Tapi pertama yang jadi masalah, data orang tidak mampu ini tidak pernah diperbarui. Sementara hidup kita ini dinamis. Tahun ini susah, besok bisa senang. Tahun ini senang, besok bisa susah. Jadi ke depan tiap 6 bulan sekali data penduduknya harus diperbarui dia tingkat ekonominya. Masih miskinkah, rentan miskinkah, apa sudah mampu, sehingga besok bantuan itu datang ke orang yang tepat, menjadi adil lah pemerintah di situ. Tapi kita niat dan rencanakan penerima bantuan ini berapa tahun ke depan lepas dari bantuan itu supaya dia sejahtera. Karena yang nama bantuan itu tidak akan membuat hidup senang. Melepas sesak itu. Angkut 600.000 itu tidak menyelesaikan masalah hidup kita, tapi sesaknya lepas. Jadi dia harus diniatkan, direncanakan untuk dibuat sejahtera. Salah satu tadi dengan mengoptimalkan lahan kita yang ada. Karena di desa di Batanghari ini jarang orang punya tanah 1 hektar. Kata-kata 2 hektar, 3 hektar. Kalau produksinya bagus, ya selesai masalah hidupnya. Terserah mau karet, mau sawit, tapi harus optimal ya. Nah, kalau karetnya masih sehektar 5 kilo, 7 kilo, jadi ya lah bakal dapat bantuan terus, susah terus. Ya kan? Nah, kita harus punya niat dan rencana. Orang susah nih, besok tidak susah lagi. Nah, supaya dia besok kalau tangannya di atas, bukan di bawah lagi. Tapi perlu proses. Sepanjang dia susah ya harus dibantu. Sama dengan kita punya anak kecil. Pertamanya merangkak, sudah merangkak berjalan, masih jatuh. Setelah dia bisa berlari baru kita lepaskan. Tapi jangan kita niatkan dia merangkak terus. Habis lututnya kayak kan, dengan tangannya kapalan. Nah, deh. Tapi tadi sama-sama kita diskusi. Dan Mbak, kami minta maaf Mbak. Ya, dulu tadi karena memang jadwalnya jam 3. Saya ini yang salah kedua. Oh betul lah, jam 3 ya. Nah, jadi kalau tadi kebetulan biasanya kami basi-basi pertemuan di tempat lain takut molor. Sebetulnya hari ini bisa tepat ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, dan datang ke sini hujan pula. Nah, biasanya kalau hujan ini berkah rahmat dari Allah kan. Amin. Amin. Kemudian sejuk dan nasib hidup kita ke depannya. Kemudian sama-sama kita niatkan dan kita doakan ke depan Batanghari dapat pemimpin yang adil, pemimpin yang peduli dan ingat dengan rakyatnya. Jangan silaturahminya 5 tahun sekali saja. Tiap menampil kada baru silaturahmi. Kemudian tadi saya mohon izin, saya memang tiap pertemuan membuat daftar hadir. Pertama itu menyampaikan amanah orang tua saya bahwa setiap pertemuan saya mesti membuat data dengan siapa saya ketemu. Untuk jago-jago nanti kalau dibuat Tuhan jadi, kita mesti ketemu lagi untuk mengingatkan apa yang kita cakapkan siang ini, apa yang kita obrolkan siang ini. Misalnya, dulu kau bilang nak pemajaan karet kami masih yang itulah, belum datang gue yang baru. Nah kan, dengan ketemu kan bisa saling ingatkan gitu. Tapi kalau sudah itu kami 5 tahun sekali ya tunggulah bupati berikutnya lagi. Ya, kaget lah dibohongin lagi kan. Nah, itu yang salah selama di Batanghari. Jadi ada silaturahmi yang putus antara pemimpin dengan rakyatnya, antara pemimpin dengan ulama. Ini tidak bisa lagi. Karena janji Allah, silaturahmi yang baik itu akan memudahkan urusan dan memudahkan rezeki kita. Sementara itu yang kita putus di Kabupaten Batanghari. Apalagi Kausing, dia jauh pula, tambah putus. Jalan dia malah putus ya. Nah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya siap, pasang badan artinya untuk dulu Bapak untuk maju ke depan sebagai calon Bupati Batanghari. Amin.